mana frame sampelnya dipilih sama dia adalah mahasiswa. Mungkin semester 6-nya belum di sini, belum di sampel ya. Frame sampelnya dipilih sama Abu dan Putih adalah semester 6. Ya, semester 6. Nah, dari semester 6 ini baru nanti Abu dan Putih pilih berapa sampel yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, dari berapa sampel yang dibutuhkan ini, kita masuk ke cara penentuan jumlah sampelnya. Oke, yang pertama kita bisa pakai jumlah sampel atau jumlah penentuan sampel dengan menggunakan rumus Lovin. Oke, dengan menggunakan rumus Lovin kita perlu ada N besar yaitu ukuran populasi sama toleransi errornya atau toleransi ketidaktelitiannya itu biasanya saya eh, setujui atau saya pakai itu untuk toleransinya 5-10%. Ya, kalau tadi kita bahas kasusnya Abu sama Putri Dian, eh, kalau dia target populasinya 1 PNJ, berarti di sini ukuran populasi yang digunakan oleh Abu dan Dian itu bukan cuma jumlah mahasiswa di sipil, tapi seperti yang tadi saya bilang di TGP, di AN, di AK, semua tuh dihitung. Ya, itu bisa sekian ribu nanti hasilnya. Oke, jadi kalau mau untuk memudahkan teman-teman juga, karena memang kalian kan dibebaskan ya menentukan populasi targetnya itu siapa. Oke, batasi lagi populasi targetnya jangan terlalu besar. Ya, dari mahasiswa PNJ mungkin frame sampelnya bukan dari semester 6. Sorry, mungkin target populasinya bukan 1 PNJ, tapi hanya yang tingkat 3 gitu ya, hanya yang tingkat 3. Nanti dari sini frame sampelnya teman-teman bisa batasi, misalkan bukan hanya di eh, frame sampelnya kan bagian dari populasi ya, teman-teman bisa batasi, mungkin dari tingkat 3 hanya diambil dari jurusan teknik sipil, seperti itu ya. Untuk yang tingkat tiganya, tingkat 3 semester 6 tadi ya. Semester 6 dari jurusan teknik sipil. Ya, nanti dari semester 6 jurusan teknik sipil, teman-teman bisa pakai itu untuk ukuran populasinya, gitu ya. Jadi ukuran populasinya sipil tuh tingkat tiganya berapa orang sih? JT satu kelas, JPJJ satu kelas, TKG dua kelas, D3-nya 48. Anggap satu kelas 25. Berarti nanti populasinya untuk abu dan putih itu nanti N besarnya 200. Ya, N besarnya 200. Seperti itu. Oke, kalau dibatasi. Kalau tidak dibatasi seperti tadi, kalau tidak dikecilin seperti tadi, jumlah sampel yang teman-teman harus dapatkan, yang teman-teman targetkan, itu naik lagi. Seperti itu. Ya, itu akan menjadi lebih besar. Oke, dan di sini saya ingin teman-teman sudah belajar menentukan sampel itu dengan menggunakan rumus-rumus yang ditentukan. Ya, yang pertama pakai rumus Lovin. Oke, ini ada dua contoh ketika menggunakan errornya 5%, itu terpilih 80 gedung. Kalau dipilih errornya 10%, itu terpilih 50 gedung. Ya, memang semakin besar error, itu semakin sedikit sampel yang dipakai. Ya, tapi itu sebenarnya bukan kondisi yang ideal. Error itu kan ini ya, ketidaktelitian kalau kita lihat. Maka teman-teman semakin besar ketidaktelitiannya, maka semakin besar kesalahan dalam pengambilan sampel itu bisa terjadi. Gitu ya. Itu mengapa di sini saya batasi toleransi errornya kalaupun mau dipakai maksimal 10%. Biasanya pakainya 5%. Gitu ya. Sebentar lagi udah mau tahun pemilu, bakal ada quick count dan sebagainya. Nanti mungkin teman-teman bisa perhatikan ada beberapa lembaga survei yang pakai sampling errornya sampai 1%. Gitu ya. Jadi dia benar-benar membatasi supaya eh, apa namanya hasil survei yang dia lakukan itu
semirip mungkin dengan kondisi apa namanya pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden dengan populasinya sendiri gitu ya. Kalau daerah ya berarti seluruh warga, misalkan warga DKI, kalau pilpres berarti seluruh warga Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi di sini poin kedua, nanti pada saat menggunakan rumus yang sesuai, selain Slovin ada rumus Krejci Morgan, ini lebih rumit lagi, karena selain ada ukuran populasi, ada juga proporsi, ya. Meskipun di sini biasanya proporsinya 50%, ya. Kalau kalian cari-cari di internet juga biasa dikasihnya 50%. Derajat ketidaktelitiannya masih ada, dan teman-teman perlu mencari nilai chi-square. Ya, ini mungkin nanti bisa dilihat di tabel ini, atau teman-teman bisa pakai beberapa teknologi, beberapa aplikasi, beberapa website. Contohnya ini Rawlsoft. Rawlsoft ini lihat saya dia pakai cara perhitungan Krejci Morgan. Ya, dia pakai cara perhitungan Krejci Morgan. Jadi di sini teman-teman tinggal input errornya, misalkan yang ditoleransi 5%. Kalau ini 5% berarti ini 95 otomatis. Populasinya misalkan tadi kalau abu dan putih berubah, misalkan sampling frame-nya dibatasin lagi Pak, jadi hanya teknik sipil semester 6, berarti nanti di sini inputnya bukan 100 tapi 200 gitu ya, contohnya seperti itu. Dan tadi di sini ini ada keterangannya leave this as 50%. Jadi di sini biarin aja 50% gitu ya, atau diisi aja 50. Seingat saya ini by default dari websitenya udah 50 gitu ya. Nanti akan dapat muncul jumlah sampel yang direkomendasikan adalah 80 gitu ya. Ini kalau perhitungan saya ini sesuai dengan rumus si Krejci Morgan. Ya, ada banyak jenis sampling calculator, teman-teman bisa pakai, bisa cari, tapi harus coba dicari tahu itu menggunakan rumus yang mana gitu ya. Apakah Slovin, apakah Krejci Morgan, atau ada rumus yang lain. Seperti itu. Oke, terkait dengan sampel populasi, apakah ada pertanyaan? Mas, saya mau nanya, Pak. Siapa kamu, Irgi? Apa Gi? Ini, Pak, kan misalkan tadi eh, populasi sampling frame sama Mm-mm. sampling Mm-mm. itu harus ditulis di judul nggak, Pak? Maksudnya, misalkan, Di judul apa di draft? dia di draft. Maksudnya, Hmm. judul kuesioner apa? Maksudnya kan, misalkan nulis mahasiswa PNJ aja, tapi populasi sampling frame sama frame itu kita tentuin sendiri gitu, Pak. Eh, Kalau saya biasanya populasi itu tidak disebutin, gitu ya. Misalkan Oh, kecuali populasi apa sampel apa yang nggak nggak disebutin? kalau di judul ya, ini kan konteksnya Irgi nanya di judul ya, Mm-mm. nggak disebutin biasanya. Kecuali ini spesial. Misalkan kayak kalau skripsi kan kadang kalian ada project ini ya. eh, di proyek tower apa, menara apa gitu kan, atau di pembangunan di jalan ruas tol apa-apa gitu ya. Kalau seperti itu memang biasanya ditulis, dan secara natural nanti di bab tiganya kalian di penjelasan populasi sampai sampelnya teman-teman itu secara natural ya sudah ngikutin yang ada di situ gitu ya, jumlah pekerjanya di proyek tersebut atau di ya benar ya, di proyek tersebut atau di pekerjaan tersebut berapa, itu biasanya akan ngikut gitu ya. Tapi karena teman-teman di sini kan survei kita sifatnya survei-survei pop ya, temanya pun umum. Jadi kalau menurut saya sih tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Kalau mau ditulis gitu ya, misalkan kayak tadi Rigi bilang, bla bla bla, eh, misalkan persepsi mahasiswa PNJ bla bla bla. Tapi sebenarnya sampling frame yang dipakai sipil doang dan semester 6 doang. Menurut saya itu masih nggak apa-apa
gitu ya. Kecuali bla bla persepsi mahasiswa PNJ tapi nanti isinya ada anak apa misalkan ya ada anak SMK gitu ya atau ada saya gitu misalkan ngisi di kuesionernya itu baru salah ya. Tapi kalau biasanya kalau kuesioner pop itu kalau saya cenderung tidak ditulis di judul gitu. Kecuali memang spesifik benar-benar misalkan keterlambatan di proyek apa gitu ya. Kalau itu kan memang kita perlu state secara spesifik dari judul gitu. Dan itu nanti populasi dan sampelnya udah pasti oh berarti ini ngomongin orang-orang pekerja kontraktor, karyawan, semua segala macam hanya di proyek tersebut. Seperti itu. Terjawab, Gi? Oke, terjawab Pak. Makasih Pak. Oke. Dan di draft mungkin tadi nambahin Gi, di draft juga di draft teman-teman kalau belum itu monggo nanti dituliskan gitu ya supaya pas nanti kalian bikin laporan kalian nggak bengong-bengong lagi gitu ya apa ya kemarin ya apa populasinya ya jadi udah bisa ada gambaran. Oke, beberapa tuh saya lihat populasinya masih umum gitu ya. Populasinya remaja gitu ya. Itu eh, umum sekali. Jadi kita coba belajar pilih sampel yang terbatas, pilih sampel yang bisa kita tentukan gitu ya. Misalkan kalaupun remaja, kalaupun pemuda, misalkan kita batasi mungkin di daerah lingkungan rumah teman-teman gitu ya. Mungkin di persaudaraan kalian, sepupu-sepupu kalian, keponakan-keponakan, keponakan belum deh. Mungkin sepupu, kakak, atau siapa gitu ya yang masih bisa dibilang sebagai pemuda, itu yang mungkin bisa didiskusikan gitu ya. Karena kalau sampelnya tidak bisa kita tentukan ukurannya, kayak tadi ya remaja. Remaja kan kita nggak bisa tentukan kayak ukuran populasinya berapa. Itu nanti teman-teman pengalaman menentukan jumlah sampelnya kurang gitu. Yang dicari di sini kan kita cari pengalaman ya di kelas ini supaya nanti ketika teman-teman skripsi beneran atau mungkin pas magang dibutuhin beneran gitu ya, teman-teman bisa nanti lihat dari tugas yang udah dikerjakan pengerjaannya seperti apa. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Bukannya nggak boleh ya, bukannya nggak boleh punya populasi tidak terbatas boleh. Cuman tadi kita kejar pengalaman untuk menentukan ukuran sampel. Ada pertanyaan lagi? Sebelum Enggak, Pak, kita belum, Pak. belum kita lanjutkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Mengambil data dari pengisian Google Form, oke? Eh, mungkin sebelum ke sini saya mau contohkan. Saya mau mencontohkan, misalkan ini nanti ini kan diisi judul ya. Ini diisi judul, judul. Nah, nanti di sini teman-teman silakan kasih deskripsi. Eh, saya udah berbusa bilang ke teman-teman, jelaskanlah tujuan, 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 terus kerahasiaan data, lalu eh, apa namanya tujuan kerahasiaan data dan permintaan kesediaan. Ya, biasanya di sini eh, akan ada persetujuan gitu ya. Saya setuju untuk menjadi responden dan mengisi sejujur-jujurnya gitu ya. Biasanya nanti akan dipilih eh, ini, biasanya yang ini ya saya setuju gitu ya. Kadang kalau mahasiswanya maksa pilihan tidak setujunya nggak ada, jadi pilihannya cuma satu gitu ya, dia harus setuju. Oke, saya mau nanya sama eh, Karisma. Karisma apa temanya, judulnya, Neng? Draftnya?
Ini Pak, analisa penggunaan Hmm. Windows atau Mac OS pada mahasiswa Oh, Politeknik Negeri Jakarta. Windows versus Mac ya? Iya Pak. Ada mahasiswa politeknik. Nah, kalau misalkan kita kan di awal-awal semester belajar ini ya, apa namanya, belajar penyajian data, ya, teman-teman kalau misalkan mau membutuhkan atau mungkin iseng gitu ya, pengen punya data demografi, silakan di sini ditambahkan section baru, kasih judul apalah atau judul-judul penelitiannya aja nggak apa-apa. Nah, nanti di sini, kalau kalian punya pertanyaan tadi apa sih? Apa tadi Karisma, Mac versus Windows ya? Iya Pak. Mac versus Windows. Mungkin kalian bisa tanya sejak kapan atau mungkin frekuensi penggunaan. Kalau ini kan konteksnya komputer ya, komputer atau laptop dalam satu minggu. Nah, kalau di sini teman-teman mau punya pertanyaan lain, misalkan 1 sampai 2 hari, gitu ya, 3 sampai 4 hari, terus yang di sini misalkan 5 sampai 7 hari. Ini boleh, ya. Kan kita belajar ya cara menyajikan dalam bentuk diagram batang, lingkaran, apa segala macam. Itu boleh di sini gitu ya. Terus nanti misalkan kalian ada pertanyaan lain, karena ini apa tadi penggunaan Windows dan Mac dalam apa, Karisma? Analisis, mana sih dia? Neng, halo. Ini Pak, terhadap mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Terhadap mahasiswa berarti perkuliahan ya. Iya Pak, perkuliahan. Nah itu mungkin saya ada ngasih feedback nggak minta diperjelas variabelnya? Enggak ya? Iya Pak, kemarin minta di itu variabel bebas sama Ah, terikatnya. karena kalau hanya bilang analisis perbandingan penggunaan Mac dan Windows pada mahasiswa, padanya tuh pada apa gitu ya? Apakah pada kegiatan perkuliahan? Apakah pada eh, kegiatan apa tuh, bahasa Inggrisnya tuh leisure tuh apa? Leisure tuh kegiatan yang senang-senang gitu ya, main game ke, nonton drama ke, ngoding ke, bikin poster ke, apalah yang kalian suka gitu ya, dengan menggunakan laptop kalian yang non perkuliahan, atau mungkin ada yang sudah kerja. Siapa tahu kan pertanyaannya Karisma sama pasangannya siapa nih? Lombardo Pak. Lombardo. Ah, siapa tahu Karisma sama Lombardo mau nanyanya bukan ke mahasiswa tapi sama yang sudah bekerja gitu ya. Jadi di sini mungkin bisa juga kalau mau nambah pertanyaan lain misalkan terkait dengan penggunaan. Misalkan penggunaan untuk apa? Untuk tadi misalkan untuk coding, tugas, misalkan untuk kegiatan non perkuliahan. Ini misalkan untuk side job gitu ya, atau apalah yang lain-lain gitu ya. Itu silakan diisi. Nah, di sini tadi kan kebetulan saya milih contoh yang pas nih. Karena Karisma sama Lombardo itu kelompok komparasi, saya minta sama semua kelompok komparasi untuk dibedakan yang mengisi kelompok pertama dan kelompok kedua. Jadi di sini perlu ada pertanyaan. Ini misalkan eh, apa namanya? Kalau itu apa sih Windows sama Mac tuh apa sih istilahnya ya? Prosesor. Kayaknya bukan ya. Apa namanya ya? Jenis perangkat, perangkat ya. Perangkat yang Karisma, Windows sama Mac ini jenis apa? Nah? Iya Pak, jenis perangkat yang digunakan. Perangkat benar. Iya Pak, perangkat. Kayaknya aneh ya. Nah, di sini mungkin bisa ditulis
Terus bisa ditulis apa Mac gitu ya. Nah, nanti harus ada sectionnya sendiri untuk yang Windows, ini sectionnya Windows ya. Untuk yang Mac nanti sectionnya Mac. Gitu. Nah, nanti kelompok-kelompok yang komparasi perlu dipisah nanti ya. Ini ada opsinya teman-teman, kalian bisa ke section dari jawaban ya, go to section based on answer. Jadi di sini kalau nanti yang memilih Windows itu adalah ke section 3, kalau yang memilih Mac dia akan ke section 4. Seperti itu. Ya. Kalau seperti Karisma sama Lombardo, ini memang menurut saya memang benar-benar user yang harus menggunakan. Saya nggak pakai Mac, jadi saya nggak bisa dipaksa ngisi yang Mac, gitu ya. Kayaknya yang Alfamart Indomart di sini ya. Siapa yang Alfamart Indomart? Sini apa PJJ ya? Muhammad Iqbal, Pak. Pak Saya Muhammad. Pak, saya. Nah, kalau Alfamart sama Indomart itu kan mungkin umum ya. Kayaknya semua orang pernah kedua-duanya deh. Gitu ya. Jadi di sini salah satu triknya, ini trik ya. Kalau kalau eh, misalkan Iqbal sama siapa? Sama Dimas ya. Sarah, Pak. Iqbal sama Sarah, Pak. Sarah, Pak, Sarah. Oh, Sarah. Iqbal, iye. Misalkan Iqbal sama Sarah mau ngebaginya dari kelas gitu ya. Misalkan di sini kalau kelas angkatan deh, jangan kelas. Misalkan angkatan ya. Kalau angkatan 1, kok angkatan sih tingkat. Tingkat. Ini misalkan tingkat 1, ini tingkat 2. Ya, misalkan contoh ya, ini andai kata Iqbal sama Sarah dibaginya yang tingkat 1 mengisi pengalaman dia belanja di Alfamart, yang tingkat 2 mengisi pengalaman dia belanja di Indomart. Kalau seperti ini bisa, ya. Jadi kalian sudah setting bahwa nanti yang tingkat 1 bakal mengisi pertanyaan terkait misalkan kepuasan belanja gitu ya, mahasiswa teknik sipil PNJ di Alfamart. Untuk yang tingkat 2 dia mengisi kepuasan belanja di Indomart. Contohnya seperti itu. Gitu ya. Jadi di sini bisa diatur seperti itu. Tapi yang Karisma sama Lombardo nggak bisa seperti ini. Gitu ya. Karena mungkin tidak semua anak tingkat 1 pernah pakai Windows, misalkan tadi ya, kalau contohnya Windows, atau tidak semua anak tingkat 2 pernah pakai Mac. Seperti itu. Jadi masing-masing judul itu punya apa namanya, keuntungan dan kekurangan masing-masing seperti itu. Beberapa judul yang seperti Karisma dan Lombardo memang respondennya spesifik gitu ya. Yang pernah saya bimbing ada yang nanya perbandingan motor matic sama motor manual ya, yang pakai kopling, bukan manual bang, bukan gigi banget lagi, bukan bebek main kopling, motor kopling dan motor matic itu kan juga berbeda ya. Mungkin kayak Aisyah nggak bisa tuh ngisi yang motor kopling gitu ya. Racing gitu ya, dia kalau bisa pakai motor kopling ngeri juga ya. Kalau Nur Aisyah ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya aneh aja gitu. Atau misalkan Karisma sendiri gitu ya sebagai responden yang motor kopling itu nggak bisa. Jadi memang beberapa judul komparasi itu tidak bisa disetting seperti Alfamart Indomart. Kalau Alfamart Indomart ini saya yakin semua orang pernah kedua-duanya gitu ya. Jadi di sini Sarah sama Iqbal kalau mau diotak-atik seperti ini itu bagi saya tidak masalah gitu ya. Ini yang saya bilang sama kelompok-kelompok komparasi, kalian harus bedakan yang mengisi kelompok pertama dan mengisi kelompok kedua. Kalau yang korelasi ini nggak perlu, ya. Kalau misalkan kalian pertanyaan-pertanyaan yang untuk dibuat eh, diagram batang, diagram lingkaran dan lain-lain, kalau kalian mau, ya ini tidak wajib. Kalian bisa langsung ke pertanyaan untuk variabel bebas dan variabel terikat. Seperti itu ya. Jadi di sini bentuk kuesionernya akan sedikit berbeda untuk
korelasi atau komparasi. Ya, kalau kalian nggak mau pusing seperti ini, ya udah dari awal berarti memang sudah dipisah. Ini satu form untuk judul tadi Mac gitu ya. Nanti Karisma sama Lombard, kok sama Lombard? Ya benar ya. Karisma sama Lombardo bikin lagi untuk yang Windows. Ya benar ya. Untuk Mac sama untuk Windows. Jadi ada dua Google Form. Seperti itu juga boleh, tapi menurut saya lebih efektif Google Form-nya satu, tapi nanti respondennya dipisah seperti ini, gitu ya. Ada yang dipisah, eh, Mac user nanti mengisi untuk Mac, Windows user nanti mengisi untuk Windows, seperti itu. Oke, terkait detail formnya ada pertanyaan? Belum? Pak, saya mau nanya Pak, Apa? yang untuk kelompok saya itu kan tadi kata Bapak penggunaannya belum jelas ya Pak untuk apa. Nanti kalau saya bikinnya untuk kegiatan doang gimana Pak? Jadi bisa selain perkuliahan gitu Pak. Bisa, bisa. Berarti aktivitas eh, mau umum banget atau aktivitas sebagai mahasiswa kan bisa kuliah sama non kuliah kan. Iya, Umum ya berarti ya. iya kuliah sama non Oh, kuliah Pak. oh bisa, bisa kok. Bisa. Nah, kayaknya yang kalian bikin umum ya. Iya Pak, lebih ke Ah ya umum itu. udah. Berarti memang hanya perlu menspesifikkan di penulisan variabelnya aja Lombardo. Oke Pak. Bisa kok. Iya Pak. Kasih Pak. Oke. Ya, nanti ini kayaknya ada di slide saya, tapi sekarang aja mumpung sudah buka ini. Nanti teman-teman akan bisa di sini, ya. Yang perlu dikumpulkan hari ini itu link yang ada di sini, ya. Pastikan link di sini ada, bukan preview, ada setting di mana? Oh ini setting. Ya, pastikan aja di sini respondennya jangan, kalau kalian bikin pakai email PNG ini otomatis. Ya, jadinya kalau kalian buka pakai email yang non PNG nggak bisa buka formnya. Ini cukup ini tidak dicentang aja. Nanti yang kalian kumpulkan yang perlu dikumpulkan link ini. Ya, boleh yang panjang ini, boleh juga yang kalau kalian pakai bit.ly garis miring Windows versus Mac gitu ya atau apa segala macam, monggo. Ini yang nanti perlu teman-teman kumpulkan, gitu ya. Dan nanti di akhir saya akan minta link untuk ke sini, ya. Misalkan di sini kita create yang baru, nanti teman-teman akan di akhir ya, kalau ini di akhir pada saat pengumpulan laporan, saya akan minta untuk link ke data mentahnya, seperti itu. Nah, nanti di sini teman-teman udah bakal punya jawabannya aja langsung gitu ya. Nanti tinggal di-download untuk kalian olah di SPSS. Seperti itu. Oke, monggo kalau ada pertanyaan. PowerPoint. Emang tadi kamu belum hadir? Belum hadir. Sama sama Muhammad Kevin ya. Ada nggak Muhammad Kevin? Hadir Pak, saya Pak. Hadir. Oh ya udah. Oke, oke. Ya, ini kayak ini yang tadi ini sudah dijelaskan. Ini ya, nanti dikumpulkan di akhir ya, tautannya dikumpulkan di akhir. Terus oke, memulai pekerjaan dengan SPSS ya. Teman-teman, jangan lupa transformasi data yang tadinya bersifat negatif menjadi pertanyaan bersifat positif. Gitu ya. Contohnya ini pernyataan ya. Pernyataannya adalah saya tidak merasakan manfaat dari aplikasi Zoom. Oke, kalau misalkan ini responden pertama adalah Ratih, responden kedua adalah Siva misalkan ya. Jadi kalau Ratih jawab satu, maka di kuesionernya Lombardo jawabannya Ratih bukan satu nilainya, tapi nilainya 5, gitu ya. Kalau misalkan Siva jawabnya 2, di
eh, apa namanya Excel-nya atau di spreadsheet yang akan dianalisis oleh Lombardo itu nanti bukan dua nilai jawabannya sifat tapi nilainya 4 gitu ya. Ini digunakan supaya tidak kita mendapatkan responden yang ngasal gitu ya. Misalkan Ratih ngisinya udah tengah malam ya, aduh ini dipaksa sama Lombardo gitu ya. Males udah ngisi. Dia ngisi 5 semua gitu ya. Karena mungkin mikirnya supaya bagus dijawab yang paling setuju semua. Padahal pertanyaannya Lombardo ada pertanyaan yang negatif gitu ya. Kalau ada pertanyaan yang negatif tapi dia setuju semua, maka kita bisa deteksi bahwa si Ratih ini ngisinya ngasal gitu ya. At the end nanti jawabannya si Ratih mungkin kita nggak usah pakai gitu ya, karena bakal mengacaukan ini ya, bakal mengacaukan hasil gitu. Kita butuh jawaban yang memang diisinya benar-benar gitu ya. Kalau misalkan Ratih jawab satu, saya tidak merasakan manfaat dari aplikasi Zoom. Dia jawab satu itu misalkan sangat tidak setuju gitu ya. Kalau dia jawab sangat tidak setuju, artinya dia merasakan manfaat ya. Berarti untuk pertanyaan lain, misalkan Lombardo bikin pertanyaan, saya mendapatkan beberapa keuntungan sejak menggunakan aplikasi Zoom. Maka untuk pertanyaan tersebut harusnya si Rati jawab ya minimal 3 lah, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau Rati bilang tidak merasakan manfaat, dia sangat tidak setuju, maka pada saat Lombardo bertanya pertanyaan lain, misalkan saya merasakan keuntungan, saya merasa lebih efisien, saya merasa nyaman dan sebagainya, itu harusnya dia di angka-angka yang bagus. Seperti itu. Itu untuk kita memastikan bahwa responden kita tidak ngasal pada saat mengisi kuesioner. Ya, karena jawaban-jawaban ngasal itu mempengaruhi buruk ya, itu merusak hasil nanti. Seperti itu. Kita akan bicara itu di pertemuan selanjutnya lah, untuk detailnya. Oke. Ini ada beberapa bahan, teman-teman bisa buka ini bit.ly garing bahan starter PNJ. Itu kayaknya ada Excel. Nanti teman-teman bisa pakai itu untuk contoh latihan. Ya, mungkin kalian nggak berani mau ngolah data sendiri karena kuesionernya aja belum disetujui gitu ya. Jadi Bongo nanti diotak-atik di sini. Lalu untuk SPSS teman-teman sudah harus install. Monggo dicari dengan cara kalian sendiri ya. Saya tidak mengajarkan untuk membajak dan kawan-kawan, tapi carilah dengan cara kalian sendiri bagaimana caranya gitu ya. Pokoknya harus punya masing-masing harus ada. Ya, ingat saya jelaskan dari pertemuan sebelum UTS bahwa proses analisis ini harusnya sudah dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau tadi Karisma sama Lombardo, ya berarti nanti Karisma akan olah datanya masing-masing, si Lombardo juga akan olah datanya sendiri. Gitu ya. Bisa jadi keputusannya berbeda. Oke, misalkan Karisma ngerasa tadi punya Ratih misalkan ngasal gitu ya. Semua dijawab 5 sama si Ratih. Si Karisma mau pakai, si Lombardo nggak mau pakai jawabannya Ratih. Ya, itu nggak apa-apa. Oke, jadi memang kewajiban yang dikumpulkan bersama-sama itu sampai datanya terkumpul. Ya, pengumpulan data bareng-bareng lah. Misalkan Karisma cari untuk yang pengisi Windows, terus Lombardo cari untuk pengisi Mac, seperti itu. Contohnya seperti itu. Ya, bisa dilakukan seperti itu. Terus nanti ini akan teman-teman isi. Pada saat kalian install, nanti kalian buka file baru, akan ada dua pilihan teman-teman, data view sama variable view. Sebelum kita masuk ke data view, kita edit dulu di variable view. Nanti teman-teman bisa buat, kalau apa namanya, seperti, oh ini dari tadi, yang korelasi siapa ya? Contohnya yang korelasi siapa? Nggak ada yang jawab. Halo, Saya Pak, saya Pak. siapa kamu tuh? Sebentar. Saya Dimas, Dimas, Tuh, Dimas, Dimas. Dimas. Pertanyaannya ada berapa, Mas? Pertanyaannya Totalnya ada berapa? berapa?
Banyak, Pak. Iya, tahu banyak. Ada Wah, ini 21, yang Pak. ngerjain nih, yang ngerjain temennya nih, ketahuan nih. Aduh, Ada Nih, 21, Pak. 21. 21. Berarti nanti monggo dibuat misalkan untuk P1, P2 sampai P21 gitu ya. Untuk pertanyaan sampai 21, terus nanti ada skor total masing-masing. Itu nanti akan kita jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya gitu ya. Atau kayaknya di slide selanjutnya nanti. Tuh ada. Oke, nanti di sini teman-teman tinggal copy paste dari Excel atau dari spreadsheet yang tadi sudah diubah ya. Tadi yang pertanyaan-pertanyaan negatif diubah dulu ya. Kalau tadi misalkan contohnya punya Ratih, dia jawab 1, karena ini negatif maka harus diubah jadi 5. Nah, yang sudah diubah ini yang nanti kalian copy paste atau copy paste di data view-nya kalian. Gitu ya. Sampai tahap inputnya seperti ini. Nanti file PSS-nya sama kayak tadi linknya dikumpulkan juga di laporan. Oke, di akhir semester. Oke, jadi yang pertama apa yang harus dilakukan sekarang, selesaikan draftnya. Kalau sudah bikin di Google Form. Kalau sudah selesai, sudah disetujui, lengkap juga. Ya, inform consent itu sangat penting, ini wajib. Ini wajib ada, harus ada. Teman-teman menyatakan, responden kalian menyatakan bahwa memang setuju untuk mengisi kuesioner kalian. Ya, ini hal yang penting. Sebarlah sehingga mendapatkan jumlah responden yang sesuai. Tadi kita udah diskusi sedikit, di mana saya meminta teman-teman menentukan populasinya secara terbatas. Ya, jangan ditulis populasinya remaja, ditulis populasinya, even teknik mahasiswa PNJ bagi saya itu masih cukup besar, gitu ya. Effort kalian buat ngedapetin datanya itu nanti kelamaan. Ya, kita coba dari yang terbatas dan yang terjangkau dulu aja lah, gitu ya. Kalaupun bukan di luar PNJ, teman-teman bisa pakai di mungkin pas SMA masih punya grup yang aktif gitu ya, atau mungkin di luar sipil, di luar PNJ kalian ikut komunitas olahraga, komunitas seni, yang lain-lain gitu ya, yang bisa dimintai sebagai responden itu juga bisa. Baru nanti kalau datanya udah terkumpul, udah ditransformasi, teman-teman boleh pindahkan itu ke file SPSS. Seperti itu. Oke, materi pertamanya sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Udah setengah 9. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Bapak mau nanya, Silakan. kalau misalnya kan Pak tadi populasinya diambil cuma tingkat 2 dan 3 aja Pak. Terus tapi kita udah awalnya udah nargetin 70 orang gitu. Nah itu kita harus pakai yang rumus Morgan tadi lagi apa gimana Pak? Apa udah cukup 70 orang nggak pakai rumus lagi? Kalau bisa pakai rumus, ya, karena tadi memang goals-nya saya, tujuannya saya supaya teman-teman minimal di tugas ini kita runutannya sesuai lah, gitu ya. Karena nanti pada saat teman-teman skripsi, teman-teman akan diminta pertanggungjawaban. Ketika pakai respondennya 30 orang, itu alasannya apa? Gitu ya, respondennya 70 itu alasannya apa? Itu akan dipertanyakan gitu ya. Dan menjawabnya kalau udah ada rumus, ini kan rumus yang dipakai umum ya, di mana-mana pakai ini, bukan cuma di kita doang gitu ya. Kalian punya argumentasi lah untuk menjawab tadi, kenapa bisa sampelnya 70 contohnya gitu ya. Ya, memang boleh sih, saya memang tidak melarang menentukan sendiri mau 70 kan minimal 30. Tapi ada slide yang saya bilang minimal sampel 30. Cuma kita memang perlu latihan supaya nanti ketika skripsi, kan kalau skripsi kita nggak bisa jawabannya nanti eh, kita menentukannya 70 Pak Bu gitu ya, kan itu rasanya bakal dipertanyakan balik gitu ya. Ini paham nggak terkait sampling, nanti malah digituin ya. Tujuannya memang ke sana. Jadi kalau nanya boleh apa enggak, sebenarnya boleh ya, sebenarnya tidak apa-apa, tidak, sah-sah saja untuk dilakukan. Sebenarnya seperti itu, tapi memang saya minta teman-teman pakailah tadi rumus-rumus sampling supaya ya itu tadi ya, ada pengalaman untuk menggunakan eh, metode sampling, cara sampling yang sesuai. Seperti itu, Iren.
Itu. Halo Ren, lu udah panjang-panjang ngejelasin nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak ya? Pak, mau nanya Pak Ligar. Pak, ngelek ya? Kita dulu, si Ren kedengeran tadi jawabannya Ren? Kedengeran, Pak. Oh Jadi ya. Pak mau nanya lagi, mau mastiin. Jadi Tadi kalau dulu ya Gar misalnya ya. Apa Ren? jadi di dalam misalnya yang tadi yang rumus Morgan itu populasinya dibuat jadi semua seluruh tingkat 2 dan 3 atau yang 70 orang tadi, Pak? Seluruh tingkat 2 dan 3 Gitu. populasinya itu. Mungkin kalau mau cara ini mungkin cara curang ya. Kan kita bisa pakai ini Ren, apa namanya? Tingkat yang bisa kita manipulasi dalam tanda petik itu tingkat error. Jadi mungkin Iran nanti bisa pilih errornya apakah mungkin kalau 10% bisa mungkin sekitar 70 gitu ya. Atau mungkin angka 70-nya dapat di 8% atau 7% gitu ya. Mungkin nanti bisa seperti itu. Itu salah satu cara ininya sih. Kalau udah soalnya kadang-kadang mahasiswa gitu, kalian udah terlanjur nyebar data, pas udah mau seminar hasil, baru mikir gitu ya. Aduh ini kalau ditanya kenapa jawabannya segini, itu kenapa salah satu mensiasatinya begitu. Pilih aja eh, range tadi ketidaktelitiannya. Cuman kalau bisa sih maksimal 10%. Supaya jangan jelek-jelek banget lah errornya gitu ya. Seperti Baik, itu. Pak. Terima kasih, Pak. Iya, apa Gar? Ya Pak, maaf tadi delay Pak. Nggak apa-apa. Mau nanya yang perihal apa namanya mentransformasikan pertanyaan yang negatif ke positif. Kalau di slide tadi itu kan eh, 6 ya Pak. 6 itu kalau indikasi setuju tidak setujunya 5 Pak. Soalnya kan kalau saya kan totalnya ada 5 ininya apa namanya opsinya dari sangat tidak setuju, terus netral ya Pak, netral, setuju sama sangat setuju. Iya kan, pokoknya 5 totalnya. Jadi kalau misalnya nilai yang negatif bisa diubah ke positif itu harus 6 Pak. Walaupun apa namanya indikasi setuju atau tidak setuju itu ada 5. 6 ini di rumus ininya ya Gar ya, karena emang harusnya sih semua sama kayak Ligar ya skalanya ya, dari 1 sampai 5. Jadi kalau dia jawab 1, dia ditransformasinya menjadi 5. Nah, mendapatkan 5 ini dengan cara 6-1 gitu. Jadi memang eh, ngetransformasinya seperti ini gitu ya. Kalau mau manual sih sebenarnya bisa-bisa aja, cuman nanti salah ketik gitu ya. Mending nanti di Excelnya pakai rumus. Ini kan nanti bisa 6 min 1 ini misalkan dari C1 gitu ya. Nanti aku malah jadi kesini sih. Seperti itu. Jadi nanti di sini juga sama Gar, 6 min 2. Nanti jawabannya sama dengan 4. Gitu. Karena kita kan pilihannya kalau dia jawab 2, berarti dia bakal jadi 4. Kalau dia jawab 3, ini bakal nggak berubah nih. 6 min 3, kan dia netral ya, netral mah netral-netral aja. Oke Itu nggak baik, sih yang terima ditanya? kasih Pak. Nanya itu kan Iya, jaga ya? betul Pak, betul Pak. Ya. Pakat, makasih Pak. Oke. Bapak, saya izin nanya. Monggo. Karisma. Kan kalau tadi judul itu saya kan em, ini analisa perbandingan penggunaan Windows dan Mac terhadap kegiatan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Ya. Kalau variabel terikatnya itu analisa perbandingan penggunaan Windows dan Mac, terus variabel bebasnya itu kegiatan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, udah betul belum, Pak? Mungkin yang variabel bebasnya analisa perbandingannya nggak usah. Jadi langsung aja penggunaan Mac atau Windows. Itu jadi variabel bebasnya, variabel terikatnya eh,
tadi juga kayaknya si Lombardo udah konfirmasi juga aktivitas mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta gitu ya. Itu berarti kan apa namanya? Tadi ya bisa aktivitas akademik, bisa aktivitas non akademik seperti itu. Itu bisa kok. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjut dulu ke sini jika tidak ada. Ya, yang harus dilakukan pertama setelah data terkumpul ya, ini case-nya adalah setelah data terkumpul, kita masuk ke kita masuk ke fase uji validitas dan uji reliabilitas. Ya, ide awalnya seperti ini. Hasil penelitian disebut valid apabila jika dalam subjek penelitian apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul pada satu waktu pengumpulan data, gitu ya. Jika dalam penelitian dengan subjeknya mahasiswa, kayak tadi ya, misalkan Karisma sama Lombardo tadi analisis perbandingan penggunaan Windows dan Mac pada aktivitas mahasiswa PNJ, misalkan seperti itu pada aktivitas mahasiswa. Jika dalam penelitian subjeknya tadi kan mahasiswa ya, namun ada pegawai, ada sekolah, ada alumni yang mengisi, maka penelitian tersebut sudah langsung bisa kita anggap tidak valid, gitu ya. Yang kedua, reliable. Hasil penelitian reliable apabila terdapat kesamaan pada kelompok data di waktu berbeda. Ya, jika dalam penelitian dengan hasil satuan berbeda pada 2 kali pengukuran, maka data penelitian menjadi tidak reliable. Oke, contohnya seperti ini. Ya, kalau tadi valid mungkin sudah jelas ya bahwa kalau subjeknya mahasiswa ya berarti respondennya mahasiswa gitu ya. Kalau teman-teman mengukur misalkan pakai timbangan mengukur apa sih berat gitu ya, mengukur massa misalkan kalian nimbang apa namanya praktikum gitu ya, lalu ada bahan yang kalian timbang, pakai timbangan ya tentu ya nggak mungkin nimbang terus kalian pakai speedometer, kalian pakai mistar gitu kan nggak mungkin. Sedangkan reliable, kalau teman-teman misalkan untuk praktikum yang sama, berarti kan jawabannya bakal sama antara jawabannya Iren sama jawabannya Ligar, gitu ya. Untuk praktikum yang sama, tapi Iren punya hasil misalkan 50 kg, si Ligar punya hasil 5 kg, gitu ya. Ada selisih yang tidak konsisten. Maka instrumennya tidak reliable yang digunakan oleh Ligar maupun yang digunakan oleh Iren tadi, gitu ya. Jadi reliable tadi kalau digunakan berkali-kali hasilnya konsisten. Ya, kalau tadi berarti mungkin ada yang error. Ya, ada settingan yang error, adalah pasti yang membuat hasilnya berbeda. Kok bisa pada saat Iren mengukur beratnya itu tadi 50 kg gitu ya, bahan yang diukur, sedangkan Ligar yang mengukur ketemu hasilnya 5 kg gitu ya. Diukur lagi nanti sama Haris hasilnya beda lagi. Gitu ya, diukur lagi nanti hasilnya sama dia hasilnya beda lagi. Ya, kalau seperti itu berarti instrumen kita tidak reliable. Ya, biasanya kalau hal-hal seperti itu karena ya itu tadi ya neracanya udah rusak, mungkin murnya atau apanya, mistarnya juga mungkin apa namanya, kalau penggaris kan kita ada titik-titik ininya ya untuk mengetahui panjang, mungkin itu sudah pudar jadi nggak kelihatan, itu yang membuat instrumen tidak reliable. Oke. Untuk kuesioner sendiri ya ini tadi ya, untuk kuesioner konsepnya seperti ini, valid dan reliable seperti ini. Oke, validitas sendiri terbagi jadi 2 jenis teman-teman, ada validitas internal dan validitas eksternal. Kalau internal ini validitas yang teman-teman harus uji dengan uji-uji validitas yang akan kita pelajari sekarang. Sedangkan validitas eksternal ini seharusnya ketika kalian membuat instrumen, mau itu kuesioner, mau itu lembar evaluasi, lembar observasi, mau itu lembar wawancara. Lembar wawancara kalian lakukan validitas eksternal sama saya, gitu ya. Kemarin kan list draft pertanyaannya saya baca dan saya koreksi.
Ada pertanyaan yang tidak sesuai, ada pertanyaan yang mendukung gitu ya di wawancara kalian. Itu yang kita lakukan berupa validitas eksternal. Kuesioner pun seperti itu. Ya, misalkan teman-teman skripsinya untuk mengetahui persepsi dari karyawan di suatu proyek terhadap sistem penjadwalan baru, gitu ya. Misalkan kalian pakai BIM membuat sistem penjadwalan, kalian perlu mengecek dulu validitas eksternal dari kuesioner kalian ke orang-orang atau yang ahli-ahli yang kita sebut sebagai pakar, ya. Bisa berupa pakar yang akademik, bisa juga berupa pakar yang praktisi, ya. Bisa pakar yang berupa akademisi, bisa pakar yang berupa praktisi. Kalau yang akademisi biasanya dosen pembimbingnya sendiri, ya. Kalau MK banyak ya, ada Agung, ada Pak Iwan, ada Pak Kusumo, ada Bu Nunung, ada Pak Safri, dan seterusnya. Biasa mereka bisa sebagai akademisi yang mengecek eksternal validity-nya instrumen kalian. Sedangkan kalau dari praktisi ya kalian kan ada magang, ada PKL, itu nanti biasanya kalian akan ketemu atau punya supervisor, itu bisa, syukur-syukur kalau kenal sama manajer proyeknya itu bisa gitu ya, yang memang mengetahui kondisi yang akan kalian teliti di skripsi kalian nanti gitu ya. Jadi memang terbagi dua, ada validitas internal dan validitas eksternal. Untuk contohnya seperti ini ya. Kalau untuk diisi responden, ini kalian buatnya seperti ini ya. Misalkan ini contoh kuesioner luring sih, kuesioner hard copy gitu ya, atau bentuk Google Form juga kurang lebih seperti ini. Ya, nanti respondennya akan mengisi setuju, sangat tidak setuju. Sedangkan untuk validitas eksternal tadi yang saya sebut oleh pakar, pakarnya akan menilai pernyataan-pernyataan yang kalian buat itu sudah sesuai atau belum. Ya, mirip seperti yang saya kasih feedback sama draftnya kalian satu persatu, pasangan per pasangan. Ada beberapa yang saya minta kalimatnya perbaiki, gitu ya. Kan struktur bahasa Indonesia tuh ada subjek, ada objek, minimal subjek dan objek gitu ya, dan ada keterangan gitu ya. Kalau teman-teman menuliskannya hanya mendapatkan ilmu saat belajar di kelas online, itu kalimatnya belum utuh gitu ya. Ada beberapa yang menurut saya ambigu. Ambigu apakah dia positif atau negatif? Saya menggunakan Instagram setiap hari, ya. Menggunakan Instagram setiap hari itu positif atau negatif? Itu kan jadi pertanyaan. Kalau bagi saya itu pertanyaan, ya. Kalau dia orangnya jualan, ya pasti dia akan buka setiap hari, mau nggak mau ya, dia punya usaha. Tapi kalau dia memang pakai untuk senang-senang, untuk stalking lah, untuk cari video-video K-pop lah atau apa, mungkin itu bisa jadi negatif gitu ya. Kadang-kadang hal seperti itu juga nggak melulu negatif ya. Kan kalian nggak mungkin 24 jam belajar terus gitu ya, serius, terus kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi memang ada beberapa pertanyaan, menurut kalian mungkin sudah cocok, tapi kalian perlu pakar, kalian perlu ahli untuk mengecek pernyataan kalian. Seperti itu. Oke, ini ya, pastikan sudah terpenuhi pada saat proses konsultasi sampai draft kuesioner. Tadi ya, seperti saya sebutkan, biasanya dari praktisi ada dan dari akademisi juga ada. Sedangkan reliabilitas eksternal ini dilakukan dengan kalian gabungkan pernyataan-pernyataan ke dalam satu indikator. Ini sudah kalian lakukan. Ada beberapa yang saya kasih masukan. Misalkan dia indikatornya terkait dengan kenyamanan, tapi pernyataannya terkait dengan kemudahan akses. Itu kan tidak sesuai ya, kemudahan akses sama kenyamanan. Mungkin menurut kalian masuk, tapi sebenarnya ada banyak pernyataan lain yang lebih bisa menggambarkan terkait dengan kenyamanan, selain tadi kemudahan akses. Seperti itu. Itu salah satu contoh
pengujian reliabilitas secara eksternal. Untuk internal ini biasanya pakai uji SPSS seperti yang nanti kita akan lihat. Oke, pertanyaannya yang mana yang betul? Apakah valid sudah pasti reliable atau reliable sudah pasti valid atau tidak ada hubungan keduanya? Ya, jawabannya adalah yang valid sudah pasti reliable. Oke, kalau valid sudah pasti reliable ya. Kalau kalian sudah menentukan menggunakan dengan tepat respondennya, maka jawabannya harusnya tidak jauh berbeda, gitu ya. Kalau tadi ada yang ngasal-ngasal seperti Ratih tadi contohnya, ya tinggal dihapus gitu ya supaya jawabannya menjadi lebih valid lagi untuk yang teman-teman akan olah seperti itu. Tapi kalau reliable itu belum tentu hasilnya valid, gitu ya. Misalkan kalian pakai tadi timbangan. Ya, pakai timbangan 4 orang nih, si Putih, Rapih, Siva, sama Lombardo. Pakai timbangan 4 orang ini hasilnya sama, gitu ya. Hasilnya nggak jauh berbeda. Ya, apakah sudah pasti jawabannya benar? Itu sebenarnya belum. Ya, siapa tahu timbangannya emang salah. Ya, kalau timbangannya udah rusak, satu kelas pakai ya jawabannya sama semua gitu ya. Nggak beda jauh, padahal timbangannya sudah rusak, timbangannya udah nggak reliable untuk dipakai, ya. Jadi tidak berlaku sebaliknya, ya. Hasil yang konsisten itu belum tentu hasil yang benar, ya. Mungkin teman-teman suka dengar istilah apa, kebohongan yang dilakukan berulang-ulang ya. Kalau yang suka galau-galau biasanya kan seperti itu tuh, kata-kata bijak kan kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan hasil yang sama, benar konsisten semua, belum tentu itu hasil yang benar. Ya, siapa tahu instrumennya salah. Ya, instrumennya udah ada rusak. Tapi kalau misalkan hasilnya sudah valid, sudah konsisten, maka sudah pasti jawabannya akan reliable. Seperti itu. Oke, ini ada istilah selang kepercayaan. Ini akan kita lihat nanti minggu depan. Ya, akan kita pelajari spesifiknya minggu depan. Ya, signifikansi ini biasanya menunjukkan probabilitas tentang peluang kesalahan kita dalam penelitian. Misalkan pada saat menolak atau mendukung hipotesis, pada saat menggunakan sampling, tadi kan kita ada error ya. Tadi seperti yang saya kasih unjuk di slide yang sebelumnya, di slide yang berbeda, bahwa samplingnya bisa 5-10% untuk error yang kita toleransi. Ya, itu termasuk di situ juga untuk taraf signifikansinya. Oke, ini juga penjelasan. Maka untuk menentukan pernyataan kita valid atau tidak valid, teman-teman bisa melakukan 2 jenis perbandingan. Ya, yang pertama dengan nilai signifikansi yang tadi 0,05. Ya, alfa sama dengan 0,05. Yang kedua, kita bisa pakai perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Ya, di mana tabel R-nya teman-teman bisa lihat di link yang sudah saya share juga tadi di slide yang sebelumnya. Ya, nilai R hitung akan bisa valid kalau dia lebih apa nih, ketutupan. Kalau dia lebih dari R tabel, lebih besar dari R tabel. Ya, kalau misalkan sebaliknya maka dia tidak valid. Sedangkan kalau perbandingan dengan 0,05 nilai signifikansinya harus lebih kecil. Oke, mari kita lihat. Misalkan di sini contohnya saya menggunakan 36 responden. Ya, maka untuk 36 responden ya, untuk 36 responden tabel yang saya lihat ya, tabel ini ada di mana? Monggo dibuka ini. Nanti di sini ada file PDF untuk menunjukkan R tabel seperti yang ada di layar. Teman-teman bisa lihat di sini 36. Kalau signifikansinya paling dekat ke 5%, berarti kita pakai si 0,329. Kalau mau lebih bagus lagi, kalian bisa pakai 1%. Gitu ya. Kalau misalkan tadi misalkan Niran tadi respondennya 72. 72 bisa kita pakai N-nya 70. Gitu ya, yang mendekati dengan responden yang kita miliki.
Kalau lebih lagi, misalkan 110, kita bisa pakai N-nya sama dengan 100. Ya, sesuai dengan mana sih yang lebih dekat dengan yang kita miliki jumlah respondennya. Oke, ingat di sini N yang di sini bukan jumlah populasi, tapi jumlah sampel atau jumlah responden. Karena 36 responden, maka di sini cari N-nya yang nilainya sama dengan 36. Oke, dan karena errornya 5%, maka R tabelnya nilainya sama dengan 0,329. 0,329. Oke, uji validitas ya. Ini konteksnya ketika nanti teman-teman sudah input data, sudah ditransformasi, ini yang kita lakukan. Pertama kita klik di sini ada opsi analyze ya. Nanti akan keluar muncul banyak sekali opsi, pilih yang correlate. Karena masih ada panahnya, kita masih akan pilih opsi bivariate. Oke, analyze, correlate, bivariate. Nanti di sini kalian akan ketemu pernyataan yang akan kalian uji ke skor total 1. Ya, jadi di sini misalkan di sini ada pernyataan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka pindahkan pernyataan tadi dengan skor total 1. Misalkan skor total 1 adalah variabel bebas gitu ya. Misalkan skor total 1 adalah variabel bebas, maka variabel bebasnya untuk pernyataan nomor 1 sampai 12 dengan skor totalnya pindahkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan dengan menggunakan panah yang ada di sini. Ya, jadi nanti kalian setelah klik yang tadi, oke, kan pertama datanya udah kumpul ya. Datanya udah kumpul, lalu di SPSS kalian klik analyze, pilih correlate, pilih bivariate, nanti akan keluar dialog box-nya seperti di layar. Oke, keluar dialog box-nya seperti di layar. Kalian bisa pindahkan pernyataan yang mau kalian uji, ya, yang mau kalian uji. Di sini kalian ujinya untuk kelompok korelasi diujinya per variabel, gitu ya. Jadi ada yang variabel bebas ke variabel skor total untuk variabel bebas. Ini contohnya skor total 1 diuji sendiri, nanti diulang lagi untuk variabel terikat. Ya, untuk yang komparasi kalian uji validitasnya per kelompok. Ya, Mac sama Windows, berarti jawaban Mac dulu diuji, baru nanti jawaban Windows diuji secara terpisah. Seperti itu. Oke, pastikan di sini opsinya diklik, ya, Pearson, two-tailed, sama flag significant error-nya diklik, klik OK, teman-teman akan keluar hasil seperti di layar. Ya, hasilnya ada banyak, tapi yang kita perlu lihat hanya di bagian yang ujung, di bagian yang di bawah skor total 1 atau skor total variabel yang mau kita uji. Ya, di sini kalian bisa lihat nih pernyataannya tidak urut. Jadi ada nomor 1, 2, 3, lompat ke nomor 7, 10, 12, lompat lagi ke 13, 14, 16, lompat lagi ke 20, 22, 24. Ya, bahwa memang teman-teman tidak harus urut pernyataannya. Ya, misalkan tadi analisis apa tadi tuh si Mac sama Windows tadi sama aktivitas gitu ya. Kan aktivitasnya bisa dibagi ya tadi penggunaannya pada aktivitas perkuliahan, pada aktivitas apa dan segala macam. Itu urutannya bisa diacak-acak. Ya, urutannya tidak harus variabel bebas dulu baru variabel terikat, itu sebenarnya tidak harus seperti itu. Ya, tapi kalau mau dibikin urut pun sebenarnya nggak masalah. Ya, kalau saya cenderung saya acak-acak supaya yang baca nggak nebak gitu ya. Oh, ini habis ini pasti pernyataannya tentang kenyamanan lagi gitu ya. Terus dia jawabannya nyontek di sampai pertanyaan sebelum. Kalau bisa jangan. Oke, maka di sini yang kita lihat kalau dari baris Pearson correlation itu adalah nilai R hitung. Sedangkan seek to tail itu adalah nilai P. Ya, nilai R hitung dan nilai P yang akan kita gunakan di sini. Ya, kalau nilai P-nya kurang dari 0,05 maka dia valid. Kalau nilai R hitungnya lebih dari R tabel maka dia valid. Ya, kita hanya pilih salah satu.
Apakah yang ini atau yang di sebelah kanan? Tadi R hitungnya, R tabelnya 0,329. Jadi di sini kalau kita bandingkan, kita peroleh untuk pernyataan nomor 1 R hitungnya 0,619. Sedangkan tadi dengan rumus di tabel R, kita punya R tabelnya 0,329. Ya, 0,619 sama 0,329 lebih besar yang 619. Maka sudah pasti kita menentukan bahwa pernyataan nomor 1 itu valid. Oke, nomor 2 kita punya 0,555. Lebih besar dari 0,329. Nomor 2 juga valid. Nomor 3 kita punya 0,716. Ini juga lebih besar dari 329. Ini valid juga, dan seterusnya. Ya, kalau satu variabel ada 12 pernyataan, berarti ada 12 item yang kita cek. Oke, kalau satu kelompok ada 12 pernyataan, berarti di kelompok tersebut ada 12 pernyataan yang mau kita cek. Oke, jadi di sini akan dicek untuk korelasi variabelnya terpisah. Jadi variabel bebas dulu, misalkan kalau udah selesai baru diuji untuk variabel terikat sendiri-sendiri. Kalau untuk yang komparasi, kelompok pertama dulu diuji sendiri, baru kelompok kedua diuji setelahnya. Oke, kalau misalkan pakai perbandingan dengan nilai P, maka kita lihatnya nilai sig total. Di sini 0,000 bukan berarti sama dengan 0 ya. Ini 000-nya tuh angkanya udah kecil banget sampai 3 desimalnya aja nggak cukup. Sebenarnya seperti itu. Oke, tapi udah pasti kalau dia lebih kecil dari 000 maka udah pasti lebih kecil dari 0,005. Ya, karena lebih kecil maka dia valid. Yang kedua juga valid, ketiga valid, dan seterusnya. Sampai yang paling bawah nih 0,001. Ini kalau kelihatan di pojok kanan bawah. 0,001 juga masih lebih kecil dari 0,05. Oke, maka untuk pernyataan tersebut itu masih terpenuhi juga validitasnya. Ya, teman-teman tidak perlu melakukan kedua-duanya, cukup pilih mau ngebandingin R hitung dibandingin R tabel, atau mau pilih ngebandingin nilai P dengan nilai alfa. Gitu ya. Nanti pada saat melakukan uji validitas, monggo dipilih mana yang mau dilakukan. Oke, ya. Di antara ke-12 pernyataan ini mungkin nanti kalian bisa coba sendiri. Tadi di slide sih, di link yang sudah saya kasih ada di sini, bit.ly/bahan starter PNJ. Ini banyak Excel-nya, banyak sheet-nya, kalian bisa coba dan kalian bisa lihat apakah semua pernyataan yang di situ valid semua atau tidak, gitu ya. Tentu sebelum mencoba ini kalian harus sudah menginstal SPSS terlebih dahulu. Ya, jangan sampai nanti sampai akhir semester masih ada yang belum install. Gitu ya, jangan sampai seperti itu. Oke, untuk reliabilitas, ya, tadi kita sudah mendapatkan kesepakatan bahwa kalau valid sudah pasti reliable. Ya, kalau valid sudah pasti reliable, tapi tidak sebaliknya. Maka kalau validitas kita bahasnya apakah valid, apakah tidak valid. Untuk reliabilitas kita tidak bahas yang serupa, tapi kita bahas tingkat reliabilitasnya, apakah dia masuk ke kategori rendah, kategori sedang, kategori tinggi, atau kategori sangat tinggi. Oke, kita akan lihat dia masuk ke kategori yang mana. Kalau rendah, nilai Cronbach alpha, ini yang akan kita dapatkan dari SPSS, itu di bawah 0,5. Kalau sedang dia di antara 0,5 sampai 0,7. Ya, kalau tinggi, kenapa saya kasih hijau? Karena biasanya kita akan membutuhkan reliabilitas yang tinggi di penelitian kita. Ya, itu 0,7 sampai 0,9, sedangkan sangat tinggi, ini sangat bagus kalau dia di atas 0,9. Ya, artinya dia benar-benar reliable hasil jawaban yang diberikan oleh responden di penelitian tersebut. Oke, caranya kurang lebih sama, ke analyze juga, lalu akan ada banyak opsi, pilih yang scale, ya, dari scale ada banyak opsi lagi, nanti teman-teman pilih yang reliability analysis. Ya, akan keluar dialog box yang baru. Oke, pindahkan lagi pernyataannya,
Misalkan untuk variabel bebas tadi ya, nomor 1, 2, 3, 7, 10, dan seterusnya, tapi skor totalnya nggak usah. Ya, perhatikan di sini, kalau pada saat validitas, tadi kalian pindahin juga skor total, ya, dengan skor totalnya ada di sini saya tulis untuk variabel bebas skor totalnya skor total 1 contohnya, nanti untuk variabel terikat skor total 2 misalkan. Oke, di sini untuk reliabilitas kalian tidak perlu menggunakan atau mencampur dengan skor total. Ya, pastikan bagian alfa diklik, lalu klik bagian statistik keluar dialog box kedua. Di sini pastikan sudah diklik untuk yang scale if item deleted, none, lalu klik continue, klik OK, keluar hasil seperti di layar. Ya, dari SPSS kalian akan langsung dikasih tahu sampai namanya juga. Ini adalah nilai Cronba alpha yang kalian gunakan. Ya, dapat nilai 0,871. Kalau kita lihat di kategori tadi, 0,871 ada di kategori kedua. Reliabilitas instrumennya tinggi. Seperti itu. Ya, di sini kita sudah cukup di sini. Nanti teman-teman target saya ada di sedang, gitu ya. Karena memang agak susah kalian dikarenakan respondennya kan mungkin teman-teman kalian, ada tingkat kalian, jadi bisa jadi jawabannya memang kurang-kurang memuaskan. Jadi di sini memang saya minta nanti pada saat sudah selesai mengumpulkan data, sudah masuk ke validitas reliabilitas, teman-teman ditargetkan untuk reliabilitasnya sedang. Seperti itu ya. Lalu ini nanti akan kita diskusikan lagi. Kalau misalkan dihapus, apakah dia bisa menaikkan nilai Cronba alpha atau tidak? Ini nanti akan kita lihat ketika teman-teman sudah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Oke, ini mandiri, monggo nanti dicoba ya. Di link yang sudah saya kasih, kalian bisa otak-atik sendiri. Kalian bisa lihat-lihat apakah sudah sesuai atau belum untuk validitas maupun untuk reliabilitasnya kalian. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, ingat tahap validitas reliabilitas ini tahap setelah data terkumpul. Ya, jadi sekarang fokusnya itu selesaikan dulu draftnya, buat dulu Google Form-nya, ya, kuesioner daringnya, dan sebar datanya sampai terkumpul sesuai target yang kalian sudah tentukan. Ya, itu dulu. Nanti kalau sudah, baru kita masuk ke validitas dan reliabilitas. Ya, nanti ini akan diulang-ulang kok. Ya, akan dibuka-buka lagi untuk slide dan penjelasan. Tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Iya, Pak. Geleng-geleng kalau nggak ada, geleng-geleng. Cukup, Pak, cukup. Geleng-geleng, geleng-geleng. Kenapa, Bal? Mau nanya, Bal? Enggak, Pak. Cukup, cukup. Oke. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan kita. Tadi ya, target teman-teman hari ini draftnya beres dan kuesionernya jadi. Sampai minggu depan, sampai pertemuan selanjutnya, berarti sudah mulai masuk ke tahap penyebaran data. Ya, minggu depan nanti akan dicek pasangan per pasangan, itu targetnya sudah sampai mana dan kendala atau kekurangan yang ditemui itu apa, gitu ya. Katanya ini ya Eren ya, mungkin saya end dulu. Recording stopped. Praktikum apa sih? Praktikum apa sih kalian teh? Kumpulan tol. Itu di akhir semester, udah fix. Iya, awalnya kan di habis UTS ini Pak, sama di akhir Ya, semester. Ternyata dari pihak jasa marganya ngabarinnya bisanya habis UAS Pak gitu. habis UAS. Iya, setelah UAS. Oke. Berarti UASnya maju nggak? Enggak sih Pak, kayaknya Belum sesuai tahu. sama jadwal. Oh, berarti kalian nggak ada kosongnya ya? Kalau kayak gitu nggak ada kosongnya, Ren? Iya, kemungkinan gitu Pak.
Soalnya materinya harus disesuaikan. Saya nyusun materi karena mikirnya kalian 02. Ya udah nanti di ini deh, saya tanya Pak Nuzul juga deh untuk yang itu. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Baik, Pak.